Kekuasaan itu dari Tuhan. Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Jemaat yang terkasih, prajurit kepala atau Praka ANG, oknum TNI Angkatan Udara, kini ditangkap dan ditahan sebagai buntut arogansinya. Praka ANG tertangkap kamera telah menendang sepeda motor seorang ibu bernama Sri Dewi Kemuning, 21 tahun, di wilayah Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin 24 April 2023. Dalam video yang beredar, Praka ANG menendang Sri hingga hampir terjatuh. Padahal saat itu Sri sudah oleng dan tengah membonceng anak kecil. Video arogansi Praka ANG pun beredar dengan cepat di media sosial. Tak lama kemudian pihak TNI bergerak dan menangkap Praka ANG. Kronologi kejadian yang berawal dari tabrakan sepele, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Idan Gilang menyampaikan peristiwa itu bermula saat Praka ANG pulang selepas turun jaga. Praka ANG berkendara di belakang motor Sri Dewi Kemuning. Ketika sampai di pertigaan Jalan Raya Hankam Mabes TNI Jatiwarna Bekasi, tiba-tiba motor yang di depannya melakukan pengereman mendadak, sehingga Praka ANG tanpa sengaja menabrak motor di depannya. Akibat peristiwa itu, Praka ANG dan korban sempat adu mulut hingga memicu tindakan penendangan oleh Praka ANG kepada bagian samping motor Sri Dewi Kemuning. Kompas.com 26 April 2023. Hanya persoalan sepele, Praka ANG menampilkan arogansinya, menendang ibu-ibu pengendara motor yang memboncengkan anak. Dia melakukan tindakan tidak pantas itu dalam kondisi masih berseragam. Seharusnya sebagai aparat, dia tidak bertindak arogan, tetapi tetap bersikap rendah hati, menjaga hati, melindungi masyarakat. Ibu-ibu memang melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Apakah dengan demikian layak untuk ditendang? Tentu saja tidak. Praka ANG sebagai tentara tentu mempunyai kewibawaan dan kekuasaan, apalagi berseragam dinas. Sebagai aparat negara, bertugas mengayomi masyarakat, bukan menciptakan rasa takut. Harus disadari kekuasaan, pangkat, jabatan, dan sejenisnya itu harus digunakan dengan baik agar menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat terkasih, ketika Yesus diperhadapkan dalam persidangan, Pontius Pilatus sempat menyatakan atau pamer kekuasaan di hadapan Yesus. Dia mempunyai kuasa terhadap nasib Yesus. Akan tetapi di dalam penderitaan menahan rasa sakit, Yesus menyatakan bahwa kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Artinya, ketika Pilatus mempunyai kuasa yang demikian tinggi itu, pada hakikatnya titipan dari Tuhan. Suatu ketika kekuasaan itu akan diambil kembali oleh Tuhan. Sekecil apapun kita mempunyai kekuasaan, harus kita sadari kekuasaan itu berasal dari Tuhan yang dititipkan dan dipercayakan kepada kita. Kesadaran ini akan membawa konsekuensi hidup. Pertama, karena pada hakikatnya kita tidak mempunyai kekuasaan apapun, karena kekuasaan milik Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap sombong dan kemudian merendahkan orang lain. Kekuasaan harus kita terima dengan sikap rendah hati dan hati-hati, karena itu adalah pemberian dan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita. Yang kedua, kekuasaan yang kita terima dari Tuhan jangan hanya digunakan sebagai sarana mendapatkan berkat untuk diri sendiri, tetapi juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kekuasaan apapun yang kita dapatkan harus menjadi sarana menyejahterakan sesama. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menggunakan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kami, sekecil apapun, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bermanfaat bagi sesama. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada yang mengalami beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.